Mobil ini harganya itu lebih reasonable dibandingkan varian C300-nya karena C200 Avantgarde Line ini dipasarkan dengan harga tidak sampai 1 miliar rupiah atau lebih tepatnya 970 juta rupiah saat video ini dibuat pada bulan Maret 2023. Dan C200 kini mendapatkan pesaing dari rival utamanya yaitu BMW seri 3 yang juga mendapatkan facelift pada tahun 2022 lalu pada penghujung 2022. Nah, kita akan lihat apakah mobil ini lebih kompetitif, lalu bagaimana dengan fiturnya, apakah dia fiturnya dengan harga 970 juta, apakah worth it, dan bagaimana juga performa mesin yang dihasilkan dari mesin mungil 1500 cc nya. Oke, memang untuk C200 ini dia memang tidak seagresif dan tidak sporty milik C300 karena memang varian C300 itu merupakan AMG Line, sedangkan ini Avantgarde Line yang dia cenderung lebih biasa tapi tetap mewah gitu. Nah, seperti di bagian depannya, grillnya ini dia berbeda dengan C300, dia desainnya seperti ini, lebih elegan sebenarnya tapi tidak lebih sporty gitu, tidak lebih tegas. Kemudian untuk lampu dia masih sama dengan C300, dilengkapi dengan LED high performance dan juga ada di bagian atasnya terdapat sen, dan bempernya juga dia tidak seagresif milik C300. Tapi secara overall untuk bagian depannya ini katanya C200 ini justru dia lebih ke arah sporty dan rasanya pantas gitu untuk sebuah sedan Mercy yang bukan versi A atau versi CLA gitu. Di C-Class ini dia tetap cantik dan tetap menawan untuk sebuah sedan yang terbilang entry level. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Nah, ini bagian cukup spesial nih sebenarnya karena kalau di C300 itu dia kapasitas mesin 2000 cc, di C200 ini dia hanya 1500 cc atau jika melihat STNK-nya itu dia kapasitasnya hanya 1496 cc. Sebenarnya mesin ini sudah digunakan di generasi sebelumnya yaitu di varian C200 juga ya. C200 Avantgarde ini dia dibekali dengan mesin 1500 cc 4 silinder turbo dan juga berpadu dengan teknologi EQ Boost sehingga tenaga yang dihasilkan itu cukup besar sebenarnya. Tenaga yang dihasilkan dari mesin mungil ini mencapai 208 horsepower serta torsi 350 Nm. Tenaga nggak main-main sama sekali sebenarnya untuk mesin sekecil ini. Kemudian mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis 9G-tronic atau 9 percepatan dan mengalirkan seluruh tenaganya ke roda belakang. Nah, itu merupakan khas dari sebuah Mercedes-Benz C-Class di mana dia masih mengandalkan penggerak belakang berbeda dengan model A-Class atau C. Kemudian yang paling ketara di bagian sampingnya adalah velgnya, dia desainnya memang lebih sederhana dibandingkan varian C300. Dia diameternya ring 18 dan berbeda lebar ini untuk bagian depannya. Ini terlihat dari bannya. Untuk depan ini profil bannya 225 45 ring 18, sedangkan untuk bagian belakang 245 40 ring 18. Kemudian untuk spion dia masih menampilkan lampu yang ada logo Mercy ketika mobil ini dinyalakan dan lebih terlihat ketika malam hari. Ini juga ada C200. Kemudian sudah smart keyless entry ya, karena ini mobil merupakan mobil yang mahal ya, jadi rasanya fitur-fitur tersebut harus hadir meskipun di varian entry level. Kemudian untuk bagian belakangnya sendiri ya memang dia desainnya tidak lebih sporty dibandingkan C300 karena memang Avantgarde ini diciptakan dengan kesan yang lebih mewah serta elegan. Mewah sih enggak ya, tapi dia lebih elegan dan lebih sederhana dibandingkan varian yang C300 yang ada varian AMG Line. Kemudian bagian belakang ini kelengkapannya sebenarnya masih mirip-mirip dengan C300. Emblemnya aja C200. Kemudian lampu tentu ini masih sama dengan C300, dia sudah full LED. Bumper memang desainnya ya seperti ini, ada aksen chrome di bagian sini, jadi dia kesannya memang ke arah elegan bukan sporty. Kemudian yang menjadi ciri khas sebuah Mercedes-Benz terkini yaitu ini nih, ada lubang knalpot di sini di bagian bumper, tapi itu palsu, nggak ada pipa knalpotnya yang mengalir melalui lubang knalpot tersebut. Itu semua model Mercedes-Benz baru tuh desainnya seperti itu ya. Kemudian bagasinya, nah C200 ini sudah power door, sudah elektrik. Nah, itu kerennya. Kemudian untuk bagasi ini memang kapasitasnya cukup luas, apalagi di generasi terbaru dari C-Class di W206 ini. Rasanya itu dia lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya dengan kode bodi W205 ya. Kemudian kita lihat bagian bawahnya. Tidak ada ban serep ya karena ini mobil baru. Mercedes-Benz biasanya sudah dilengkapi dengan ban RFT. Kemudian untuk pelipatan jok ketika Anda membawa barang besar dan space di bagasi terasa kurang nih, Anda tinggal menarik luas yang ada di bagian sini. Dia akan menghasilkan ruang yang lebih luas, tapi memang dia memakan bagian dalam dari ruang kabin. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Tutupnya pun elektrik. Ini dia bagian baris kedua dari C200. Memang kalau secara umum tidak ada perbedaan jika dibandingkan dengan varian C300, tapi mungkin secara fitur ada yang berkurang ya jika dibandingkan C300. Tapi kita mulai dari kelegaan kabinnya dulu. Kalau boleh jujur,
Generasi terbaru dari C-Class ini, dia bagian baris keduanya ini memang tidak selega C-Class generasi terdahulu atau yang terkenal dengan kode bodi W205. Ini bisa dilihat, ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm, dan untuk legroom ini hanya tersisa sedikit. Untungnya bentuk jok itu ada lekukan di bagian sini, jadi masih ada legroom yang tersedia untuk kaki saya. Dan bisa dilihat untuk bagian kaki tidak terlalu terangga dengan baik, tapi untuk headroom untungnya masih cukup luas. Plus karena dia masih berpenggerak roda belakang, jadi ada channel yang cukup tinggi seperti ini, ya agak mengorbankan keleluasan kabin sebenarnya. Kemudian untuk fitur yang pertama tentu absen di C200 ini adalah kaca panoramiknya dia tidak ada, hanya ada plafon hitam seperti ini. Kemudian untuk ventilasi AC ada di sini, tapi dia tidak bisa diatur secara individual. Kemudian ada tempat penyimpanan, kemudian tidak ada tray. C300 model salah juga tidak ada sih, nah nggak masalah sebenarnya. Kemudian untuk joknya, jok kulit seperti ini, bahannya sepertinya ini kelihatannya kualitasnya juga tidak terlalu premium gitu, tapi ya overall masih cukup mewah. Kemudian untuk bagian tengah dia terdapat armrest, tapi dia nggak ada cup holder si armrestnya ini, jadi hanya ada tempat penyimpanan, dan tempat penyimpanan ini sepertinya buat kartu, tidak bisa buat smartphone, tidak bisa buat menyimpan yang lain. Dan saya sudah berada di balik lingkar kemudi dari C200. Saya nyalakan dulu ya, karena untuk mengaktifkan si head unit dan instrumen cluster dan head unit yang menurut saya. Nah, salah satu ciri khas dari mobil Mercedes-Benz yang sudah EQ Boost itu adalah dia ketika di starter itu tidak ada crankingnya, karena dia sudah menggunakan alternator yang lebih besar dan teknologi lainnya, sehingga dia tidak ada cranking. Dan dia juga berguna ketika misalkan mobilnya dalam keadaan auto engine start stop diaktifkan, saat berjalan itu tidak ada transisi yang mengganggu gitu. Kemudian bagian depan ini adalah bagian yang saya paling suka dari Mercedes-Benz C-Class generasi terbaru, karena dia begitu modern, begitu rapi, dan dia dibuat tidak ada tombol gitu. Nah, ini bisa dilihat untuk bagian head unitnya ini dia sudah MBUX. Dan untuk pengaturan AC dia juga terintegrasi dengan bagian head unitnya yang sangat mudah dioperasikan. Nah, saya selalu mengomentari bagian pengaturan AC yang terintegrasi dengan bagian head unit BMW model-model terbaru itu. Dia untuk pengaturan AC itu tidak lagi menggunakan pengaturan terpisah, dia diintegrasikan dengan bagian AC, tapi karena dia diletakkan di bagian atas agak sulit untuk mengatur AC-nya. Nah, ini diletakkan di bagian bawah ini, jadi mudah sekali gitu untuk mengoperasikan AC-nya. Untuk mengatur AC-nya itu gampang dan menyenangkan. Kemudian untuk MBUX sendiri, ini sudah MBUX generasi terbaru yang sangat canggih, sangat intuitif, dan sangat asik dioperasikan. Dan dia juga ada konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian dia juga untuk mengatur kendaraan itu di bagian head unit, semua terintegrasi sini. Ini sangat canggih dan mewah. Kemudian ada tombol sebenarnya, tapi tombol itu dibuat seperti tombol-tombol non fisik seperti ini. Ini keren banget. Untuk mengatur volume aja, ini hanya perlu menggeser seperti ini. Kemudian di bagian setir juga dia tombol-tombol itu seperti tombol-tombol non fisik, dan semuanya itu diaturkan secara geser gitu. Kalau untuk bagian lainnya memang mesti dipencet ya, tapi ya itu dia dibuat rapi. Kemudian desain dari pengaturan jok elektrik dan handle pintunya ini dia dibuat floating seperti ini, dibuat 3D desain. Dan juga yang dia buka tombol fisik itu adalah ini nih, bagian untuk mengatur joknya ini. Ini keren banget, sangat futuristik. Kemudian untuk instrumen cluster dia sudah generasi terbaru, dan dia desainnya juga sangat banyak desain dari instrumen clusternya ini, sehingga tidak membosankan. Dan instrumen cluster dari Mercedes-Benz ini yang paling atraktif dibandingkan para rivalnya. Kemudian yang paling atraktif dari kabin Mercedes-Benz terbaru adalah ambient light-nya yang dia tersedia 64 pilihan warna, dan dia sangat banyak gitu ambient light-nya, tidak hanya di bagian sini misalkan, tapi di bagian kisi-kisi AC itu juga ada. Jadi dia menambah kesan mewah dan kesan cantik, apalagi ketika menggunakan mobil ini di malam hari, meskipun dia varian entry level di C200. Kemudian untuk bagian trim-trim seperti ini, dia menggunakan bahan seperti ini, cukup mewah, dan dia tuh terkesan rapi gitu untuk bagian tengahnya, karena dia tidak ada pelas transmisinya di sini. Kemudian ini bisa dibuka, dia juga dilengkapi dengan 2 buah cup holder dan ada wireless charging di bagian sini, dan USB-nya sudah Type C ya semua Mercedes-Benz. Kemudian ada center konsol yang cukup tinggi dan cukup besar ini kapasitasnya, dan dia ada lagi tempat pengisian daya USB Type C. Kemudian kita beralih ke sistem audio. Dia memang tidak dilengkapi dengan sistem audio aftermarket dari merek apapun, dia masih bawaan Mercedes-Benz ya.
Kemudian untuk setir, nah setirnya ini juga dia berbeda desain dibandingkan C300. Dia desainnya lebih simpel, lebih sederhana, tapi tetap ini desainnya tuh futuristik gitu, cukup cantik. Setir baru Mercedes-Benz ini. Kemudian dia ada pedal shift. Dan untuk posisi berkendara ini juga sangat menyenangkan karena dia bisa diatur secara elektrik. Elektriknya di bagian sini dengan 3 pilihan memori. Kemudian untuk mengatur setir secara teleskopiknya pun bisa secara elektrik. Nah, saya sudah tidak sabar untuk membawa jalan mobil ini. Apakah ia senyaman C300? Apakah bagaimana konsumsi bahan bakarnya? Karena dia dilengkapi dengan mesin yang mungil 1500 cc. Udah, kita langsung jalankan saja. Dan tentu kita juga akan mengetes performa dari mesin mungilnya ini karena dia tenaganya di atas kertas terbilang cukup besar, yaitu 208 horsepower. W206 memang terkenal lebih nyaman dibandingkan generasi W205. Tapi, di varian C200, suspensinya ternyata terasa lebih nyaman. C300 itu memang rasa suspensi dia terasa lebih lembut, terasa lebih nyaman dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu W205. Nah, bagaimana di C200 ini? Malah lebih nyaman lagi dibandingkan versi C300 yang AMG Live. Dia lebih empuk, dia lebih lembut karena mungkin setup suspensinya yang dia tidak lebih sporty dibandingkan varian C300. Diameter velg sama-sama ring 14, tapi ya itu, dia rasanya itu begitu nyaman gitu, begitu lembut, begitu halus. Ya ini rasanya Mercedes-Benz sekali memang. Kalau Mercedes-Benz itu jika dibandingkan dengan BMW itu memang karakter pengendaliannya itu lebih kaku, lebih sporty gitu. Nah, W205 itu tadinya mirip-mirip dengan BMW. Nah, di W206 ini kembali lagi ke Mercedes-Benz, tetapi sebagai catatan dia pengendaliannya pun masih sangat akurat. Ini saya bawa manuver di kecepatan tinggi, itu rasanya masih agile, masih akurat gitu pengendaliannya. Tidak ada isu sama sekali soal pengendaliannya. Jadi benar-benar ini titik yang pas gitu antara kenyamanan dan pengendalian yang baik. Meski varian entry level dari C-Class, namun mobil ini tetap terkesan mewah, terutama soal kekedapan kabinnya. Kemudian meski dia varian terendah dari C-Class, tapi rasanya ini masih sangat premium, terutama soal kekedapan kabinnya. Dia kacanya sebenarnya biasa loh, bukan double glass. Biasanya itu kalau mobil-mobil premium yang kekedapan kabinnya itu bagus sekali itu, biasanya dia dilengkapi dengan double glass untuk meredam suara lebih maksimal. Tapi ini kaca biasa dan kami merasa ini peredaman kabinnya sangat baik. Nah, itu bedanya Mercedes-Benz model yang premium seperti C-Class, E-Class dengan A-Class, misalkan sedan A-Class maupun CLA-Class, itu rasanya ini lebih suara dari luar itu tidak terdengar ke dalam kabin. Begitupun suara raungan bannya itu ketika berputar itu rasanya tidak mengganggu sama sekali ke telinga saat Anda berada di dalam kabin.